Selamat datang Bapak dan Ibu di acara Market Update MNC Asset Management. Jadi di sini saya, Ivan Samuel, beserta dengan teman saya, Pak Muhammad Sugiarto, akan coba memaparkan atau memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian saat ini. Jadi ini juga untuk mendukung di bulan inklusi keuangan saat ini. Jadi izinkan saya di sini untuk share screen bahan presentasi saya. Oke, kita mulai saja. Jadi saat ini kalau kita lihat perkembangan virus COVID-19 di dunia itu sangat-sangatlah masif. Itu terlihat dari angka pertumbuhan atau penambahan dari virus ini dari hari ke hari atau bulan ke bulan. Jadi kalau di awal-awal dari adanya virus COVID-19 ini, itu kita lihat angka 5 juta itu didapat dari lebih kurang 5 bulan. Kemudian penambahannya terus naik, itu kita lihat angka 5 juta itu naik lebih cepat penambahannya, itu menjadi 1,5 bulan, kemudian kurang dari 1 bulan, dan saat ini di sekitar 21 harian angka 5 juta itu didapat. Nah, itu kita lihat bahwa penambahan kasus hariannya itu sangat-sangatlah masif saat ini. Itu makanya dampak dari pembukaan ini atau yang sebelumnya lockdown terus dibuka lagi, yang awalnya sudah cenderung landai, tapi kita lihat sekarang penambahannya cukup masif ya ketika sudah dibuka perekonomian itu atau pandeminya ini COVID-nya ini udah di lockdownnya sudah dibuka. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Jadi kalau kita lihat sendiri Indonesia juga malah Indonesia ini sebenarnya lebih, kalau saya bilang lebih parah ya dibandingkan dari negara lain. Kenapa? Karena penambahannya itu tidak, atau grafiknya itu tidak pernah melandai, malah itu terus cenderung menaik ya. Itu terlihat dari penambahan kasus perhariannya dari yang sebelumnya itu di bawah 1.000, dan saat ini kita lihat kasus penambahannya itu terus naik dari 2.000, 3.000-an, dan saat ini menjadi 4.000-an. Nah, hal itulah yang menyebabkan penambahan kasusnya itu sekarang saat ini di Indonesia sudah mencapai hampir 250.000 ya. Jadi per tanggal 21 September itu 248.000. Nah, itu juga yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah Indonesia tentang penambahan COVID-19 di Indonesia. Makanya waktu itu kita lihat Jakarta juga sudah mulai mengadjust atau menyesuaikan dengan PSBB ketat ya. Jadi yang sebelumnya itu PSBB transisi, tapi karena penambahannya cukup masif, Jakarta sudah duluan Pak Anies, jadi dia sudah melakukan PSBB ketat dengan pemberlakuan memang bukan seperti PSBB normal sebelumnya, tapi ini lebih ketat lagi dari PSBB transisi. Nah, kalau kita lihat sendiri dari proyeksi pemerintah, ini yang dikeluarkan dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi kita lihat bahwa Kemenko Perekonomian itu memprediksikan bahwa kita itu baru kembali ke secara normal atau hidup normal seperti setiap kala sebelum COVID itu di tahun 2022 atau sampai 2023. Jadi itu perkiraannya pemerintah ya. Ini kita lihat itu target kembali seperti sebelum adanya COVID. Nah, bagaimana prediksi pemerintah tentang kondisi saat ini? Nah, kalau kita lihat saat ini kita lihat ini 6 bulan pertama terjadinya COVID itu, ini sebelum COVID, dan terus di sini di 6 bulan pertama di tahun 2020, ini kita lihat itu masih puncaknya, itu di bulan Mei, Juni, April, Mei, Juni lah saya bilang ya, itu puncaknya, dan kemudian itu kita lihat memukul perekonomian. Jadi yang bawah ini, jadi gambar ini adalah dibagi dua, yang atas ini adalah COVID-19, kasus COVID-19, yang di bawah ini kondisi ekonomi. Jadi kalau kita lihat di sini, pemerintah sendiri itu tidak yakin di dalam waktu dekat ini kondisi perekonomian atau COVID-19 ini akan selesai ya. Jadi kalau melihat sendiri bahwa pemerintah ini memprediksi bahwa dalam 12 sampai 18 bulan itu baru ditemukan vaksin dan didistribusikan. Ini pemerintah memprediksi bahwa sampai bulan 6 atau pertengahan tahun 2021 itulah baru ditemukannya vaksin dan didistribusikan. Dan itu distribusikan nanti ke seluruh penduduk Indonesia, itu mungkin ada waktu sampai
bulan ke depan. Nah, diperkirakan di akhir tahun 2021 itu udah terdistribusi semua. Nah, disitulah baru apa namanya kita lihat orang-orang nih baru namanya maksudnya periode transformasi ya. Jadi di sinilah baru nanti kembali ke secara normal, tapi perekonomian kita lihat belum kembali secara normal. Pemerintah itu memprediksi tahun 2022 sampai 2003 itu baru kembali kondisinya seperti ini kembali kondisinya seperti sebelum adanya COVID. Nah, apa dampak COVID terhadap ekonomi Indonesia? Kita lihat itu perekonomian Indonesia terpukul ya di kuartal 2 khususnya, karena kan kita kan baru melakukan PSBB itu di bulan Maret akhir, dan sampai bulan Juni baru itu kita dilonggarin. Nah, itu terlihat bahwa mobilitas masyarakat itu berhenti, atau bisa dibilang juga perekonomian itu mandek ya, karena baik itu perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau manufaktur itu banyak yang berhenti, kemudian juga orang-orang tidak bekerja, terus orang-orang juga apa namanya konsumsinya terganggu, banyak pengangguran, itu menyebabkan perekonomian kita di kuartal 2 2020 itu negatif ya, atau 5,3%. Di kuartal 1 kita masih positif, jadi kita memang di kuartal 2 ini tidak seperti di negara-negara lain, itu yang di kuartal 2 mereka akibat COVID ini mereka sudah istilahnya adalah resesi karena dua kuartal turut pertumbuhan ekonominya negatif, tapi kita belum. Nah, bagaimana prediksi di kuartal 3? Jadi nanti saya sambung. Jadi kalau kita melihat dari komposisinya sendiri, kita tahu bahwa PDB Indonesia atau pendapatan domestik bruto Indonesia itu terdiri dari 5 komponen ya. Jadi komponen terbesar itu adalah dari sisi konsumsi. Ini konsumsi masyarakat. Nah, ini kontribusinya tuh sekitar 55 sampai 60%. Nah, kalau kita lihat ketika dia terpukul atau terkontraksi, terlihat 5,51, maka itu dampaknya sangat besar ke pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua, komponen terbesar kedua itu adalah dari sisi investasi. Nah, dengan kondisi COVID-19 ini, yang tadinya investasi canangkan tahun ini akan masif masuk dari luar, atau apa namanya itu direct investment ya, investasi langsung, baik itu pabrik, atau usaha segala macam, itu juga mandek ya, atau berhenti. Jadi mereka masih pending istilahnya untuk berinvestasi di Indonesia sambil menunggu kondisi normal kembali. Kemudian yang ketiga yaitu dari belanja pemerintah. Belanja pemerintah juga tahun ini itu disarankan banyaknya untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dari COVID-19 ini. Jadi yang sebelum-sebelumnya infrastruktur dan yang lain-lain untuk belanja-belanja yang lain itu dialihkan semuanya ke PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang berikutnya adalah ekspor dan impor. Akibat dari COVID-19 ini juga kita lihat ekspor kita itu terpukul. Ini kita lihat di kuartal 2 2020 year on year kita turun hampir 12% ekspornya, karena kan negara-negara tujuan tadi juga melakukan lockdown, jadi itu pasti mereka akan mengurangi kebutuhan impor mereka. Kemudian impor kita juga demikian, itu kita juga turunnya lebih besar daripada ekspor, itu turun sebesar 17%. Nah, itu juga berdampak ke PDB kita. Kemudian kalau secara sektoral, komponen yang terbesar itu adalah di manufaktur. Memang sektor manufaktur itu masih paling besar komponennya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu sekitar hampir 20%. Pertumbuhannya itu juga turun, itu akibat dari berhentinya operasional manufaktur tersebut. Kemudian yang berikutnya itu yang terbesar adalah kedua pertanian. Nah, ini yang menariknya. Dari seluruh sektor ini, hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan, yaitu kita lihat 2,19%. Karena kita tahu bahan-bahan pokok itu, baik yang berkaitan dengan pertanian, bahan pokok itu kan masih dibutuhkan orang di saat-saat ini. Dan yang lainnya kita lihat transportasi itu juga terpukul, kita lihat pesawat terbang, kereta api, pesawat itu kan juga berhenti, itu mengakibatkan pertumbuhannya juga minus secara dalam. Kemudian ada yang pertumbuhannya kontraksi besar lagi itu adalah akomodasi dan makanan minuman. Ini terkait dengan restoran, hotel, ini juga terpukul. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kalau dari sisi konsumsi, kita lihat di sini bahwa dari sisi demand-nya atau dari sisi masyarakatnya, kita lihat bahwa tingkat atau indeks kepercayaan masyarakat ini, yang Consumer Confidence Index ini, itu juga nih kita lihat turunnya sangat dalam ya, ini negatif ya di sini. L ini nanti kita lihat itu mereka sudah, jadi tingkat kepercayaan masyarakat untuk membelanjakan duitnya itu jatuh ya ke level
istilahnya level terendah lah di kuartal 2. Ini sampai bulan 7 juga masih tingkat kepercayaan masyarakat itu masih rendah. Jadi masyarakat itu masih menahan belanjanya. Kemudian dari retail sales yang ini itu juga kita lihat juga pertumbuhannya negatif ya. Akibat dari COVID ini kita lihat banyak mall tutup. Jadi orang-orang juga menahan belanjanya untuk bahan-bahan yang tidak penting. Jadi retail pasti kena terpukul. Kemudian dari consumer goods import ini terlihat bahwa selama ini permintaan atau barang-barang konsumsi dari luar negeri itu Indonesia itu biasanya positif. Kita lihat ini selalu naik karena kecenderungan bangsa Indonesia ini mengkonsumsi barang-barang luar negeri itu mereka lebih suka mengkonsumsi luar negeri. Kita lihat di sini kan kita lihat masih naik di kuartal 1 2020 atau di bulan 1 2020 masih naik, tapi akibat COVID itu permintaan akan barang-barang konsumsi impor itu menurun. Dan yang terakhir ada CPI atau inflasi, itu kita lihat bahwa akibat dari COVID-19 ini terjadi deflasi ya. Malah di bulan Juli itu deflasi, Agustus deflasi, dan di September ini sampai minggu pertama kemarin masih deflasi, dan diperkirakan di September ini juga secara keseluruhan di bulan ini akan mengalami deflasi. Nah, itu yang menandakan bahwa permintaan masyarakat itu rendah ya saat-saat ini akibat dari COVID ini. Nah, ini dari sisi supply atau dari sisi produsennya, kita lihat juga barang-barang kebutuhan modal, ini kan biasanya berkaitan dengan investasi. Jadi, ini juga kita lihat menurun, yang garis ini, biru yang terang-terang ini, itu kita lihat juga turun akibat dari COVID-19 ini, artinya perusahaan-perusahaan tadi atau manufaktur tadi itu tidak melakukan ekspansi ya. Terus ada yang berikutnya adalah semen dan consumption juga kita lihat nih, semen consumption itu bulan Juli itu juga masih negatif. Jadi pembangunan baik perumahan ataupun infrastruktur itu sempat mandek juga sampai bulan 7 juga permintaan semen itu masih rendah. Kita lihat masih malah negatif di sini. Kemudian yang terakhir adalah manufacturing PMI. Nah, di sini yang menarik, manufacturing PMI ini kita lihat memang sempat turun secara dalam atau terkontraksi, tetapi di bulan September Agustus kemarin itu datanya yang keluar adalah manufaktur PMI kita itu udah kembali positif atau sudah berekspansi ya. Jadi manufaktur Indonesia itu sudah melakukan ekspansi setelah dibukanya PSBB ini atau dilonggarkannya PSBB. Kemudian kenapa dari sisi konsumsi juga orang-orang mengurangi konsumsinya. Jadi orang-orang itu banyak melakukan istilahnya switch ya. Jadi mereka menahan belanjanya, tapi mereka itu lebih banyak saving ya. Jadi mereka kalau itu terlihat dari perkembangan dana pihak ketiga di bank. Ini kita lihat di bulan Juni atau di awal terjadinya PSBB itu Maret, ini kita lihat orang-orang itu langsung mengalihkan duitnya itu menjadi tabungan. Jadi mereka lebih baik menabung daripada mereka istilahnya membelanjakan karena untuk mengantisipasi kondisi perekonomian ke depannya. Nah, itulah yang membuat sisi konsumsinya itu tertekan. Kemudian yang kedua tadi investasi. Nah, ya dari sisi investasi juga masih tertekan saat ini. Makanya itu pemerintah sekarang lagi menyelesaikan atau menggodok Omnibus Law ya, yang menurut Pak Airlangga Hartarto itu katanya di bulan September ini selesai, karena sekarang katanya udah sekitar 90% itu prosesnya di DPR. Jadi diperkirakan di September ini selesai, dan kita harapkan ketika dikeluarnya Omnibus Law ini akan menyerap tenaga kerja dan sehingga menciptakan konsumsi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari Omnibus Law? Jadi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah faktor penarik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi langsung ya, baik itu usaha baru maupun pengembangan usaha atau ekspansi. Nah, akibat dari yang usaha baru atau pengembangan usaha ini akan tercipta lapangan kerja baru. Kemudian juga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan dari para pekerja, sehingga terjadi peningkatan daya beli. Akibat peningkatan daya beli ini, konsumsi pun meningkat. Peningkatan konsumsi akan produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Jadi itulah tujuannya dari Omnibus Law ini. Kemudian kalau kita lihat data sendiri, Indonesia itu sebenarnya posisinya masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara se-ASEAN itu di ASEAN. Kita lihat Vietnam itu peringkat ease of doing business, tingkat kemudahan membuka bisnis atau melakukan bisnis di Indonesia itu masih di level atau di peringkat 73 ya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Kita lihat di Singapura tuh levelnya 2, makanya di situ sangat bagus berinvestasi orang-orang.
Kemudian kita lihat tetangga kita sendiri, Satuan Rumpun Melayu itu Malaysia aja di peringkat 12. Makanya ini tujuan Omnibus Law ini adalah untuk memperbaiki peringkat ini peringkat ini secara tak langsung juga akan meningkatkan investasi Indonesia. Kemudian tadi belanja pemerintah yang saya bilang bahwa belanja pemerintah saat ini adalah dialihkan sebagian besar itu untuk biaya penanganan COVID atau pemulihan ekonomi nasional. Kita lihat sini pemerintah jor-joran memberikan menganggarkan dananya untuk penanganan COVID-19 ini. Kita lihat ini dari perlindungan sosial itu 3 triliun yang paling besar. Kemudian memang perlindungan sosial ini terkait dengan nanti daya beli ya. Jadi kan membantu kayak kemarin itu yang pekerja yang gaji di bawah maksimum 5 juta. Nah, itu tujuannya, terus ke program keluarga harapan dinaikin, sembako. Nah, yang lain-lain juga untuk kesehatan pun juga demikian, pemerintah juga menganggarkan cukup besar untuk menyelesaikan penanganan COVID-19 ini. Dan yang lainnya itu terkait dengan untuk korporasi dan juga istilahnya untuk bagi supply. Nah, tapi saat ini adalah yang harus ditingkatkan itu adalah tingkat demand-nya dari masyarakat sendiri. Karena kalau tadi kita lihat kan kontribusi konsumsi masyarakat itu sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tapi ketika sekarang saat ini orang takut untuk belanjakan duitnya, itu istilahnya akan memukul perekonomian juga. Nah, dari yang berikutnya itu adalah dari sisi ekspor-impor. Kita lihat ekspor tadi masih tertekan, kita lihat, tapi memang ini sudah mulai kembali naik, tapi meskipun ini sempat naik turun juga, ini terkait juga dari permintaan dari negara-negara lain atau negara-negara mitra dagang kita, tapi dari sisi impor kita lihat ini masih terus tertekan ya, jadi belum seperti sebelumnya. Memang kita ini banyakkan impornya adalah barang-barang baku dan bahan-bahan baku dan barang modal yang memang tujuannya untuk investasi. Nah, jadi nanti memang impor ini sendiri ketika nanti Omnibus Law ini akan keluar atau istilahnya memancing atau mengattract investor untuk investasi di sini, otomatis nanti itu akan barang-barang impor khususnya barang modal atau bahan baku itu akan mengalami peningkatan. Makanya impornya akan diperkirakan juga akan meningkat. Nah, bagaimana proyeksi ekonomi dunia? Ini kalau dunia dulu ya. Jadi kalau menurut IMF, jadi ini dari meeting yang di bulan Juni itu, IMF memperkirakan bahwa perekonomian di tahun 2020 itu akan terkontraksi sebesar 4,9% atau negatif 4,9%. Tapi menariknya di sini tahun 2021 IMF memproyeksi bahwa perekonomian akan pulih, akan naik sekitar menjadi 5,4. Nah, ini sih yang menarik. Jadi kondisi saat ini itu diperkirakan hanya bersifat temporary atau sementara, dan nanti di tahun depan ketika memang vaksinnya ini bekerja dan vaksinnya ini mampu untuk menanggulangi COVID ini, maka perekonomian akan pulih secara cepat. Kemudian kalau lihat dari negara emerging market sendiri, ASEAN khususnya, di sini termasuk Indonesia, itu kita pertumbuhannya memang juga akan negatif diperkirakan, tapi di tahun depan tuh akan naik atau cenderung lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau menurut Ministry of Finance atau Kementerian Keuangan, kalau proyeksinya di Agustus, itu terlihat Kementerian Keuangan Sri Mulyani prediksi bahwa tahun 2020 itu berkisaran minus 1,1% sampai dengan plus 0,2%. Tapi berita yang kemarin, jadi Sri Mulyani mengeluarkan lagi proyeksi terbaru karena melihat kondisi yang saat ini yang pertambahan COVID-nya masih tinggi, terus orang-orang masih belum berani belanjakan duitnya, lebih banyak menabung, itu Sri Mulyani menurunkan kembali ya proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi 2020 itu menjadi negatif 1,7% sampai dengan negatif 0,6%. Jadi tahun ini diperkirakan pertumbuhan kita akan terkontraksi atau negatif. Itu paling bagus 0,6%. Pemerintah sih menginginkan sih mendekati 0% ya, tapi nanti akan melihat kondisi-kondisi perekonomian ke depannya. Dan yang menariknya sini tahun 2021 perekonomian kita akan kembali, kalau memang di angka 5%, berarti perekonomian kita akan kembali ke secara normal pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya COVID. Karena pertumbuhan ekonomi sebelum COVID itu kan sekitar 5%-an terus ya. Jadi kalau memang 2021 akan kembali ke 5%, itu akan kembali ke level normalnya. Nah, bagaimana dampaknya kinerja bursa saham? Ini saya ambil beberapa. Jadi yang
S&P itu yang ini garis coklat. Jadi itu kita lihat secara year to date itu sebenarnya malah positif ya. Memang semua indeks ini sempat mengalami tekanan ketika terjadinya lockdown, itu di bulan Maret atau Februari awal. Itu kita lihat di bulan Maret akhir itu kita lihat tertekan semua bursa saham. Tapi kalau kita lihat di sini, baik itu S&P, terus ada DAX, ini indeks Jerman, ini S&P ini adalah Standard & Poor's indeksnya Amerika, terus indeks Jerman, DAX, terus ada Nikkei, Jepang, dan Shanghai Stock Exchange, itu justru recover-nya atau pemulihannya cepat ya. Berbeda dengan Indonesia, kita lihat di sini, pemulihannya itu justru cenderung melambat. Malah saat ini apa namanya itu sejak kemarin Menteri Keuangan prediksi bahwa perekonomian kita akan lebih buruk dari yang sebelumnya, itu orang-orang malah sekarang melakukan penjualan di bursa saham. Makanya bursa saham sekarang bergerak di level di bawah 5.000 lagi, yang sempat sebelumnya itu di atas 5.000. Nah, kalau kita lihat sendiri kenapa di Indonesia itu, kalau kita lihat dari valuasinya sendiri, kita lihat di sini valuasi Dow Jones itu atau S&P lah saya bilang juga, ini PI-nya itu sebenarnya sudah sangat mahal ya. Makanya kita lihat sini udah 25 kali, 24 kali, ada 23 kali Dow Jones, kemudian ada di Nikkei juga 37 kali PI. Sebenarnya rata-rata indeks yang tadi saya bilang ini itu sebenarnya akibat kenaikan itu dengan uh, prediksi dengan apa kondisi laporan keuangan terakhir itu sebenarnya mereka sudah sangat-sangat mahal ya, secara PI ya, maksudnya bukan ya sudah sangat tinggi lah. Berbeda dengan Indonesia, kalau di Composite Index itu kita lihat bahwa valuasi PI-nya itu, ini dari Bloomberg, data Bloomberg, jadi itu dengan mengambil update data terkini yang pas bulan Juni, itu kita lihat bahwa perekonomian apa PI-nya, valuasinya pasar saham kita ini, PCCI itu malah di bawah 10 ya. Jadi itu sangat-sangat rendah dibanding terbalik dengan yang lain. Nah, kenapa Indonesia juga tadi penurunannya itu sangat dalam? Kita lihat itu juga akibat dari foreign. Jadi dana-dana asing atau investor asing itu melakukan penjualan secara masif di bursa saham Indonesia. Kita lihat di sini ini dalam rupiah. Secara year to date per 2 hari lalu ini asing itu udah keluar sekitar 40 triliun. Berbanding terbalik dengan India, kita lihat itu asing masuk 76 triliun. Nah, itu yang juga menyebabkan pasar saham kita itu tertekan ya. Nah, apa sih yang menyebabkan tadi salah satunya S&P saya ambil, kenapa dia kembali positif, ya kan? Itu karena kita lihat adanya QE ya, quantitative easing. Yang kita tahu bahwa baik itu the Fed atau ECB, European Central Bank atau BOJ, Bank Jepang itu melakukan percetakan uang ya, jadi money printing, sehingga uang yang beredar di pasar itu banyak. Ini kita lihat yang biru ini itu adalah aset dari Fed, ECB, dan BOJ dalam dolar. Ini kita lihat naik jam ketika terjadinya COVID ini. Itu gara-gara mereka mencetak duit, sehingga mereka membeli aset-aset investasi, baik itu surat pemerintahannya mereka sendiri, atau juga membantu korporasinya dengan membeli surat korporasi mereka, sehingga asetnya itu the Fed, ECB, dan BOJ itu mengalami kenaikan. Nah, itu juga yang menyebabkan akibatnya dana yang beredar di luar itu banyak, sehingga mereka beralih ke aset-aset yang lebih berisiko, yaitu di pasar saham. Makanya ini yang garis merah ini, S&P kita lihat, itu grafiknya mengalami kenaikan tinggi ya, atau bisa dibilang juga all time high, ini kita lihat dia tembus ke atas. Nah, seberapa besar sih apa namanya money printing itu atau penambahan balance sheet yang dari bank sentral itu terhadap pergerakan S&P. Nah, di sini kita lihat pergerakan mingguan. Jadi ketika The Fed itu melakukan pembelian, ini kita lihat pembelian terhadap aset-aset atau membanjiri dengan likuiditas di pasar itu, kita lihat pasar sahamnya Amerika S&P itu juga mengalami kenaikan. Berbanding terbalik ketika mereka itu melakukan penjualan aset-aset mereka, atau mereka jual aset-aset mereka yang mereka miliki, baik itu surat berharga ke pasar, itu menyebabkan juga perubahan negatif ya terhadap S&P. Nah, itulah sangat besarnya dampak dari money printing atau quantitative easing tadi. Nah, tapi yang kita tahu sini kita saat ini adalah menghadapi risiko
yang sering orang sebut biasanya VUCA. Jadi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi kedepannya itu kita akan tidak tahu sampai kapan sih virusnya ini akan selesai. Apakah benar sesuai prediksi pemerintah itu tahun 2021 itu akan selesai semua, virus ini tidak ada lagi. Apakah berhasil dari vaksin tersebut. Nah, itu yang kita tidak akan tahu ke depannya. Makanya risiko-risiko itu yang akan terus kita hadapi ke depannya sampai istilahnya benar-benar firm ya bahwa virus ini tidak mengganggu kondisi kesehatan yang akibatnya itu mengganggu kondisi perekonomian kita. Nah, mungkin sekian itu dari equity dan selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya dari fixed income yaitu Pak Sugi. Terima kasih Pak Ivan. Halo Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selanjutnya saya akan melanjutkan paparan mengenai market update, terutama khususnya di pasar obligasi. Untuk itu saya akan menampilkan screen ya. Oke. Baik, Bapak Ibu-Ibu, melanjutkan paparan dari Pak Ivan ya, bahwa kondisi saat ini Indonesia ya khususnya dihadapi oleh tantangan adanya pandemi COVID-19 yang menghantam ya atau berpengaruh besar terhadap seluruh sendi perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah juga saat ini berusaha untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 itu. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan melakukan program-program pemulihan atau pemulihan ekonomi nasional, di mana diperlukan ya dana atau financing untuk keperluan-keperluan tersebut. Nah, saat ini keperluannya sangat besar ya Bapak Ibu. Sebelumnya di sini jadi perubahan struktur dari APBN kita dari 2019 ke 2020, di sini terlihat bahwa defisit APBN itu membengkak cukup besar ya. Dari di 2019 itu defisitnya sekitar 184 triliun. Saat ini di 2020 itu diperkirakan defisitnya lebih dari 1.000 triliun kekurangan dananya. Oleh karena itu, inilah dana yang diperlukan untuk salah satunya untuk menanggulangi pandemi COVID. Nah, bagaimana struktur pendanaannya? Nah, seperti pada umumnya adalah pemerintah melakukan penjualan surat negara melalui pasar primer ya atau lelang melalui Kementerian Keuangan. Nah, ada suatu mekanisme yaitu burden sharing di mana pemerintah dan Bank Indonesia itu sudah melakukan kerjasama ya dalam menanggung beban APBN dalam pemulihan terhadap pandemi COVID ini. Nah, anggaran yang diperlukan itu total sekitar 900 triliun, terdiri dari public goods yang terjadi kesehatan, perlindungan sosial, dan juga dari kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Ada juga anggaran untuk public goods atau barang-barang yang publik untuk UMKM, untuk usaha UMKM, korporasi non UMKM dan lainnya. Nah, skema burden sharing ini juga bermacam-macam. Yang intinya adalah BI itu akan bertindak sebagai standby buyer ya, di mana ketika SPN yang ditawarkan pemerintah itu tidak terap di market di pasar primer, maka BI akan melakukan pembelian demikian. Nah, dengan adanya besarnya defisit tersebut, maka terlihat bahwa defisit di tahun 2020 itu melebar ya sangat besar di 6,3%. Dan diperkirakan akan membaik atau berkurang di tahun-tahun berikutnya. Di 2021 akan sekitar 0,2%,
kurangnya, dan di 2002 kembali lagi kita 3%. Nah, bagaimana dengan realisasinya pada saat ini sampai dengan 31 Juli? Itu defisitnya itu sekitar 330 triliun atau sekitar 2% dari PDB Indonesia. Nah, tantangan adalah di penyerapan ya, sampai dengan first half 2020 itu penyerapannya tidak terlalu optimal. Kita lihat yang paling rendah di sini ada belanja kementerian lembaga itu baru 32,8% penyerapannya. Dan hanya yang transfer ke daerah ini cukup tinggi, maksudnya 53%. Namun ini juga masih dipertanyakan penggunaannya ya di lapangan itu seperti apa. Nah, dengan kondisi seperti ini itu terdapat kelebihan pendanaan, artinya pemerintah itu masih punya cadangan ya dari SBN yang sudah diterbitkan itu 172 triliun sampai dengan first half 2020. Artinya pemerintah akan menambah lagi penerbitan SBN sekitar 500 triliun lagi. Nah, itu seperti biasa melalui lelang dan juga akan di backup oleh Bank Indonesia sebagai standby buyer-nya. Nah, bagaimana kondisi Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga ya atau negara lainnya di dunia? Kita lihat dari benchmark rate suku bunga Indonesia saat ini di level 4%. Kita lihat negara-negara lainnya seperti Amerika, China, Filipina, Thailand, Afrika Selatan. Di sini yang kita highlight adalah selisih atau real rate dari Indonesia itu paling tinggi ya di antara negara-negara lainnya, 2,6%. Selisih antara benchmark rate dan inflation rate-nya. Jadi real rate-nya itu kita Indonesia itu paling tinggi di 2,68% ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara benchmark rate dengan bond yield-nya itu kita juga relatif masih sangat tinggi di 2,8%. Bandingkan negara tetangga seperti Filipina itu sangat rendah, selisihnya 0,6 dan Thailand 0,7%. Nah, kita tuh hampir mirip dengan India, selisihnya di 2. Walaupun India juga masih lebih rendah ya dari Indonesia di 2%. Namun perbedaan adalah di India itu tingkat inflasinya lebih tinggi sehingga real rate-nya negatif 2,7%. Dia inflasinya lebih tinggi dibandingkan benchmark rate-nya. Nah, itulah mengapa di sini ada peluang bahwa di Indonesia itu masih ada peluang untuk penurunan benchmark rate-nya lebih rendah lagi, paling nggak bisa 50 basis lagi, sehingga benchmark yield-nya itu bisa ke 2% dan real rate-nya sekitar 2% ya. Itu menjadi peluang bagi pasar obligasi di Indonesia. Nah, mengapa demikian bahwa Indonesia itu mengalami spread yang lebih tinggi? Nah, mungkin ini salah satu sebabnya ya. Karena kalau kita lihat, ini adalah grafik currency, yaitu rupiah yang biru ini, yang kecenderungan melemah. Ya. Kenapa bisa melemah? Kalau kita hitung dari yang terendah di sini di 2011 sampai yang paling tinggi, itu pelemahannya sekitar 70% lebih ya. Sekitar dari 8.000 ke sekitar level 14 ribuan. Nah, mengapa demikian? Nah, karena sejak tahun 2012 itu kita mengalami yang namanya defisit neraca berjalan atau impor kita itu lebih besar ya dibandingkan dengan ekspornya. Kita lebih banyak melakukan impor, dan salah satunya menyebabkan bahwa rupiah kita itu kecenderungannya melemah ya. Karena memang sebelumnya kita mendapat keuntungan dari harga komoditas yang tinggi ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu mayoritas
negara eksportir bahan mentah atau bahan-bahan tambang ya. Inilah yang terjadi di sebelum tahun 2012. Ya. Sorry. Nah, ini. Sebelum 2012. Kita mengalami surplus sebelum 2012 dan mengalami defisit ya 2012 sampai saat ini. Nah, walaupun demikian saat ini kita sudah menunjukkan tanda perbaikan karena memang kondisi ekonomi Indonesia saat ini maupun global saat ini memang cenderung melemah sehingga impor kita itu juga menurun ya. Lebih tinggi dibandingkan penurunan ekspornya. Ini menyebabkan beberapa bulan terakhir di tahun ini itu kita mengalami surplus neraca perdagangannya. Nah, ini jadi peluang tersendiri bagi ekonomi di Indonesia untuk kembali dapat recovery atau dapat dari segi nilai tukar. Nah, kalau kita lihat dari Filipina, ini adalah gambar mata uang peso Filipina dan defisit neraca berjalannya. Kita lihat Filipina itu juga mengalami koreksi ya mata uangnya dari yang terbawah ini sekitar di level 40-an saat ini dan terakhir di level 48. Nah, ini pelemahannya itu sekitar 17% ya dari yang terbawah ini. Relatif jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Kenapa? Karena memang Filipina kinerja perdagangan itu relatif lebih baik. Kita lihat sampai dengan 2016 itu Filipina masih mencatatkan surplus. Walaupun di tahun 2017 dan 2018 itu mengalami negatif ya. Dan saat ini sudah mulai positif lagi. Nah, ini menyebabkan mata uang dari Filipina itu terlihat lebih kuat ya. Menguat di sejak 2019 ini. Nah ini adalah grafik dari mata uang Thailand ya. Kalau kita bandingkan lagi, Thailand ini lebih kuat lagi kinerja perdagangannya. Kalau kita lihat dari mata uangnya, Thailand baht itu dari yang titik terendah di 2013 sampai di terakhir itu pelemahannya itu sekitar 7% ya. Dari sekitar 29 ke level 31. Sekitar 7% pelemahannya. Itu jauh lebih baik lagi dari mata uang Indonesia. Karena apa? Karena kinerja perdagangan mereka itu selalu positif ya. Terakhir di positif 5,3%. Sempat menurun di 2013, namun itu hanya sementara dan cenderung lebih kuat ya. Inilah menyebabkan kinerja mata uang Thailand juga cukup stabil dan mereka dengan agresif bisa melakukan penurunan suku bunga. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita lihat memang dari kinerja current account kita itu memang masih relatif lemah ya dibandingkan negara lain. Cuma memang beberapa indikator sudah menunjukkan perbaikan seperti current account perdagangan kita tadi sudah mulai menunjukkan perbaikan, negatifnya sudah berkurang. Dan kalau kita lihat dari gambar berikut ini adalah selisih ya benchmark dari yield obligasi di Amerika dan di obligasi Indonesia 10 tahun. Nah, kita lihat secara rata-rata itu selisihnya 513 basis. Nah, saat ini itu selisihnya 624 basis. Artinya kita tuh masih lebih lebar ya selisihnya dibandingkan rata-ratanya di grafik bar chart yang di bawah ini. Terlihat bahwa memang kita di luar dari rata-rata yang yang terjadi ya spreadnya antara yield obligasi di Amerika dan juga di Indonesia. Artinya apa? Ini membuka peluang bahwa yield itu bisa kembali turun. Kita lihat memang spreadnya ini mengecil ya, karena memang yield kita itu
recover ya, membaik dari sekitar 8% itu kembali ke 6,9%. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata ini, itu ada peluang lagi sekitar 1% lagi paling tidak kita bisa menyamai rata-rata dari pergerakan di masa lalunya, spread-nya. Nah, apa sih yang melatar belakangi pergerakan yield obligasi di Indonesia? Kita lihat memang di awal 2020 itu asing banyak keluar ya. Jadi saya terlihat dari sekitar 1.100 triliun kepemilikan SBN oleh asing itu turun drastis ya di bulan Maret kemarin, itu mencapai sekitar 900 triliunan. Nah saat ini relatively bergerak naik, cuma tidak terlalu signifikan, dan terakhir kembali turun lagi, asing melakukan jual ya. Namun di sisi lain yield kita itu juga sedikit terkoreksi ya dari bulan Agustus kemarin, namun di beberapa hari terakhir ini bergerak recover. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penggerak ini? Kita lihat memang di sini bahwa ternyata faktor dari asing itu sudah terbatas ya. Kita lihat asing ini adalah grafik yang berwarna orange, itu sudah tidak banyak lagi pergerakan ya sampai dengan akhir Agustus kemarin, itu relatif flat kepemilikan asing di SBN. Nah, yang bergerak signifikan itu adalah dari perbankan ya, bank-bank di lokal Indonesia itu banyak melakukan pembelian SBN ya, baik yang di tenor pendek maupun yang tenor agak panjang. Nah, kenapa? Karena tadi seperti yang Bapak Ipan bilang, itu likuiditas di perbankan itu justru meningkat ya, karena memang perbankan saat ini lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor usaha maupun ke masyarakat ya, karena memang saat ini kondisinya sedang tidak terlalu bagus ya, dan banyak usaha-usaha yang terdampak, sehingga banyak dana-dana likuiditas di bank umum itu yang ditempatkan di SBN. Ini menyebabkan bahwa kepemilikan SBN di bank umum itu meningkat sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan Bank Indonesia? Bank Indonesia itu kita lihat dia hanya bertindak sebagai standby buyer ya. Jadi pada bulan Juli itu memang Bank Indonesia banyak menambah kepemilikan sekitar 80 triliun, namun sampai dengan Agustus itu sedikit berkurang ya kepemilikan, karena memang perannya digantikan oleh bank umum gitu, yang banyak melakukan pembelian. Nah, inilah yang menjadi peluang juga bahwa di pasar obligasi kita, bahwa investor di domestik itu juga berperan dalam kinerja pasar obligasi ya. Saat ini yieldnya sudah cukup menarik di sekitar 6,9 sampai 7% ya, dibandingkan ketika asing kemarin keluar itu sempat ke 8%. Nah, ini jadi peluang tersendiri bahwa dengan spread yang tadi sudah saya sajikan yang lebih lebar ya, spread yield obligasi kita dan ke suku bunga kita yang lebih tinggi dari negara lain, itu membuka peluang atau daya tarik bagi investor asing lagi untuk kembali masuk ke pasar obligasi di Indonesia ya. Apalagi dengan adanya quantitative easing di Amerika dan di global pada umumnya, itu menyebabkan banyak sekali likuiditas ya, atau dana-dana di global yang menunggu untuk disalurkan. Saat ini mereka memang banyak masuk ke equity Amerika seperti S&P tadi yang sempat record high ya, karena booming sektor teknologi ya di Amerika. Cuma memang kembali lagi mereka akan mencoba untuk melihat diversifikasi ya ke negara-negara emerging market, khususnya di Indonesia ya, yang saya lihat masih mempunyai daya tarik yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang lainnya. Sehingga apabila investor asing itu kembali masuk, maka
ini menjadikan pasar obligasi kita akan bullish ya, menyebabkan yield obligasi akan bergerak turun dan return obligasi juga akan mengalami peningkatan. Ini juga sejalan dengan tren suku bunga global yang cenderung lebih kecil ya, atau cenderung lebih rendah, baik di Amerika, di Eropa, dan juga di negara-negara Asia kita sendiri itu suku bunganya sudah relatif kecil. Nah, tinggal Indonesia yang masih relatif tertinggal. Nah, bagaimana dengan kinerja kita lihat dalam 5 tahun terakhir itu terlihat kinerja pasar obligasi ini yang putih itu terlihat kompetitif ya dibandingkan saham dalam 5 tahun terakhir. Nah, ketika market crash itu saham mengalami penurunan cukup dalam ya. Sementara pasar obligasi pada saat ekonomi sedang tidak bagus, banyak stimulus ekonomi, suku bunga rendah, itu justru menjadi faktor positif ya bagi pasar obligasi kembali terus mencatatkan kinerja yang positif ke depannya. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.